Bab 2220. Perang berakhir. Karena Jerry dan Stanley berdua tidak menyangka Senua bisa-bisanya memiliki jiwa dewa, jadi mereka pun tidak bisa menemukan jejaknya usai Senua melarikan diri. 20. Sialan, semua salahku karena terlalu ceroboh. Jika dia berani muncul lagi, aku pasti akan menghabisinya. Jerry mengepalkan tinjunya dan menghela nafas diam-diam dalam hati. Pada akhirnya, setelah mencari selama beberapa jam tanpa hasil, dia juga memilih menyerah. Lagi pula keselamatan istrinya dan putrinya adalah yang terpenting untuk sekarang. Kini jiwa Senua benar-benar menghilang, Jerry tidak peduli tentang hal lain. Dia bergegas ke dalam sekte Henua sambil memakai kesadarannya, mendeteksi lokasi Lesi dan putrinya. Ketika melewati murid-murid sekte Henua, murid-murid itu menundukkan kepala, bahkan tidak berani melangkah kemanapun. Salah satu murid sekte Henua dengan mulut lancip dan pipi monyet melihat Jerry sedang mencari sesuatu. Dia tiba-tiba mendapatkan ide dan melangkah maju menyanjungnya. Master Sekte Jerry, aku tahu di mana Senua menyembunyikan batu spiritual dan benda berharganya. Aku akan membawa Anda pergi mencarinya. Prak. Begitu pria itu selesai bicara, lehernya pun langsung ditahan oleh Jerry. Mata Jerry dipenuhi dengan niat membunuh, dan dia berkata dengan dingin, di mana Wisen menyembunyikan istri dan putriku. Pria itu hampir mengompol karena aura Jerry yang mengerikan. Dia langsung teringat bahwa Jerry mengatakan dia ingin mencari istri dan putrinya ketika tiba di sekte Henua. Memikirkan nasib wanita yang biasanya dijara oleh sekte Henua, dia tiba-tiba ragu-ragu, aku. Jerry tidak bisa menahan diri untuk mengerutkan kening. Pria itu dapat merasakan aura kematiannya dan tidak berani menyembunyikannya lagi. Dia buru-buru mengatakan bahwa dirinya mengetahuinya dan akan segera membawa Jerry ke area terlarang di belakang gunung dari sekte Henua. Ketika mereka keluar dari gua, pria itu berujar dengan hati-hati, Tuan Muda. Ayah dan putranya Wisen biasanya menyimpan wanita yang mereka rampas di gua ini, tetapi ada formasi yang telah mereka buat, hanya mereka dan beberapa tetua yang berhak masuk ke dalam. Istri dan putri Anda bisa saja berada di dalam sana. Stanley di samping penuh dengan niat membunuh. Nak, kamu yakin orangnya berada di dalam sini? Kalau kamu berani menjebak kita, aku akan menyiksamu hingga mati. Pria itu ketakutan dan kakinya langsung melemas, sehingga berlutut di atas lantai. Dia memohon dengan sangat tulus, para tuan, apa yang aku katakan itu benar. Semua wanita yang dibawa kemari akan dikurung di sini, tetapi kita para muridnya tidak berhak masuk. Sedangkan untuk hidup atau matinya orang di dalam sana, aku tidak bisa memastikannya, harap Anda jangan bunuh aku. Jerry tidak takut dengan jebakan apapun di dalam, dan tidak peduli dengan ucapan pria itu. Bahkan jika ada formasi di pintu masuk gua, dia juga dapat merasakan bahwa memang ada banyak orang hidup di dalam gua tersebut. Segera, dia membentuk segel dengan tangannya dan dengan cepat membuka formasi di pintu masuk gua, dan beberapa orang buru-buru masuk ke dalam. Begitu mereka masuk, beberapa pendekar yang menjaga bergegas masuk untuk menghalangi jalan. Mereka jelas tidak tahu apa yang baru saja terjadi di luar. Melihat Jerry dan yang lainnya sangat asing, mereka bertanya dengan hati-hati, siapa kalian? Bagaimana caranya kalian masuk? Jerry tidak memberi mereka kesempatan untuk menyelesaikan kata-katanya, kemudian menembakkan energi spiritual, sehingga beberapa pengawal yang menjaga tewas di tempat. Di dalam gua ada lorong lebar dengan kamar rahasia di kedua sisinya. Jerry membuka pintu batu terdekat dengan telapak tangannya. Adegan yang menyambut semua orang sungguh mengejutkan. Dia hanya melihat ada banyak wanita muda berkulit putih dan cantik di sana. Asal tarik satu keluar saja, mereka sudah bisa mengalahkan para aktris terkenal. Namun dibanding dengan aktris-aktris tersebut, keadaan wanita cantik di hadapan mereka ini terlalu menyedihkan, bahkan tubuh mereka terpampang tanpa sehelai kain pun. Ketika mereka melihat Jerry dan yang lainnya muncul, mereka seperti melihat setan, wajah cantik mereka pucat, seluruh tubuh mereka gemetar, dan mereka semua meringkuk di sudut. Selain ketakutan yang mendalam, ada juga keputusasaan yang mendalam di mata mereka. Bersambung. Bab 2221 menemukan Lesi. Jerry dan yang lainnya terkejut saat melihat pemandangan ini. Mereka sudah lama mendengar tentang beberapa tindakan tercela dari Sekte Henua,
tetapi tidak disangka, Sekte Henua akan begitu tidak manusiawi. Pukul 9.34. 57/21. Yang paling membuat mereka marah adalah di dalamnya ternyata ada beberapa gadis kecil. Tempat ini benar-benar seperti neraka di dunia. Memikirkan situasi istri dan putrinya, niat membunuh Jerry langsung mencapai titik ekstrim yang belum pernah ada sebelumnya. Dia tidak bisa membayangkan apa yang susah dialami oleh istri dan putrinya. Pria mulut moncong dan pipi lancip langsung menundukkan kepalanya, dia sama sekali tidak berani menatap semua orang. Sekte Henua yang sudah melakukan hal-hal yang tidak etis dan tidak bermoral, dia merasa malu menghadapi semua orang. Setelah merasakan niat membunuh Jerry, dia hampir pingsan, dan bahkan menyesal telah menyanjung Jerry dan membawa Jerry ke sini. Dia tidak menyadari bahwa dia sangat ketakutan hingga celananya basah kuyup. Dia buru-buru menjelaskan, aku, semua ini tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak menyangka ayah dan putra itu akan melakukan hal kejam dan tidak manusiawi seperti itu. Wanita-wanita ini biasa digunakan ayah dan putranya untuk berlatih, menikmati dan bermain-main. Jerry sangat emosional dan sudah hampir menggila, kedua matanya memerah. Dia mengulurkan tangannya yang besar dengan urat yang menonjol dan meletakkannya di atas kepala pria bermulut moncong dan berpipi lancip itu. Kejahatan klan Henua patut dihukum mati. Suara rendah keluar dari tenggorokan Jerry, dan saat kata-kata itu terucap, dia langsung meremukkan kepala pria bermulut moncong berpipi lancip itu. Bahkan Stanley dan Miles mereka di samping, sangat ketakutan hingga seluruh tubuh mereka gemetar. Jerry yang sedang marah besar tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia mendobrak beberapa pintu batu lagi satu demi satu. Pemandangan di ruang rahasia persis sama dengan di ruang pertama, tetapi tidak ada bayangan Lacey dan Feli. Tiba di bagian terdalam dari yang tersisa, ada sebuah gerbang batu yang diperkuat dengan formasi khusus. Tubuh Jerry sedikit gemetar saat berdiri di depan gerbang batu. Pada akhirnya, dia mengertakkan gigi dan membuka pintu batu itu. Kamu. Kedua pelayan di dalam gerbang batu terlempar ke tanah oleh kekuatan eksternal, kemudian memandang Jerry dengan panik. Jerry mengabaikannya, dia dengan cepat mencari di ruang rahasia. Ruang rahasia ini berbeda dari ruang rahasia lainnya. Ruangan itu didekorasi dengan sangat mewah, seperti istana kecil dan jauh lebih besar dari ruang rahasia lainnya, luasnya 2-300 meter persegi, dan masih berupa suite. Saat sampai di pintu salah satu ruang rahasia besar, seluruh tubuhnya membeku dan hatinya dipenuhi dengan ribuan pemikiran. Di permukaan tanah yang dingin di ruang rahasia, seorang wanita muda mengenakan mahkota burung phoenix dan berwajah cantik terlihat terpuruk di tanah, seolah-olah telah kehilangan jiwanya. Wajah cantiknya dipenuhi kesedihan, matanya kusam, air mata yang jernih mengalir jatuh dari wajah cantiknya. Dia terisak lemah, Feli, putriku, di mana kamu? Ibu sangat merindukanmu. Semua salah ibu karena tidak melindungimu dengan baik. Feli, Jerry, aku bersalah padamu. Melihat wanita itu, mata Jerry merah dan sudut matanya menjadi lembab. Istriku. Jerry berteriak pelan. Wanita cantik di depannya adalah Lacey, wanita yang dia pikirkan siang dan malam. Mendengar suaranya, Lacey perlahan menoleh untuk melihat, lalu berkata dengan tidak percaya, suamiku. Lacey tertegun sejenak, dengan sedikit ekspresi kegembiraan di matanya, tetapi segera berubah menjadi perasaan kehilangan dan tak berdaya. Air mata mengalir keluar dari matanya, dia bergumam, Jerry mana mungkin bisa datang ke sini. Wow. Bersambung.